Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa kripto. Segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas tentang DeFi ya, dua project DeFi. Yang pertama adalah LDO atau Lido Finance. Sama satu lagi kita akan bahas untuk AAV, teman-teman. Salah satu DeFi terbesar yang ada di jaringan dari Ethereum. Nah, sebelumnya teman-teman, eh DeFi itu adalah salah satu produk desentralisasi keuangan ya teman-teman. Di mana DeFi ini itu banyak sekali fiturnya. Ada simpan pinjam, ada fitur earn, yang artinya kita bisa nabung dan dapetin reward. Jadi mirip lah seperti konsep deposito di bank yang sifatnya centralized, teman-teman. Jadi DeFi ini kan dia decentralized, dia tidak dipegang oleh satu institusi, teman-teman, melainkan dia dipegang oleh ya pengembang jaringan ya, sama-sama mengawasi perdagangan yang ada di platform DeFi tersebut, teman-teman. Jadi DeFi ini adalah banknya yang sifatnya desentralisasi. Jadi bank yang sifatnya desentralisasi. Kurang lebih seperti itu untuk kita bisa mendapatkan gambaran paling mudah. Nah, teman-teman, pada artikel dari CoinDesk ya, tahun 2023, itu ada sempat memang pembahasan terkait dengan isu CBDC dan juga tokenisasi yang terjadi saat ini ya, termasuk juga RWA dan lain sebagainya, itu bakalan menggunakan DeFi. Jadi DeFi, CBDC, kemudian RWA itu akan menjadi salah satu ekosistem, salah satu protokol yang cukup menarik untuk kalian perhatikan ke depannya, teman-teman. Saat ini pengembangan CBDC di berbagai macam negara itu sudah masif ya teman-teman. Bahkan di Eropa sana dia berencana akan mulai memperlakukan CBDC di tahun 2025. Jadi tahun depan nih udah siap-siap teman-teman. Nah, sekarang giliran untuk mencari platform apa, teman-teman, yang bisa mensupport ekosistem daripada CBDC ini. Nah, CBDC ini kan gampangnya adalah mata uang digital dari bank sentral ya. Jadi nanti akan ada CBDC rupiah, CBDC dolar US dan lain sebagainya. Jadi CBDC ini akan bisa dibilang menjadi mata uang yang sifatnya terdesentralisasi, mata uang yang apa ya, yang menggunakan blockchain lah teman-teman, yang terdesentralisasi namun masih dalam naungan bank sentral. Waduh, ini sifatnya desentralisasi tapi decentralized. Ya itulah pokoknya saat ini masih banyak spekulasi terkait dengan CBDC tersebut karena kita masih belum melihat barang nyatanya juga teman-teman diaplikasikan. Namun intinya adalah CBDC membutuhkan blockchain. Dan blockchain itu paling bagus kalau connect sama sesuatu yang berhubungan sama blockchain juga, yaitu sifatnya desentralisasi. Nah, pengembangan CBDC ini kemungkinan bakalan dipakai untuk transaksi B2B atau business to business. Nah, untuk hal tersebut dia akan paling matching eh, kalau dihubungkan ya sama DeFi, teman-teman. Jadi pemerintah sendiri, pemerintah negara apapun itu harusnya berkolaborasi sama produk DeFi untuk mengembangkan CBDC tersebut. Dan ini bisa menjadi salah satu potensi kenapa narasi CBDC itu sangat-sangat mempengaruhi dari DeFi. Sudah banyak sekali perdebatan ataupun diskusi terkait hal tersebut, dan menurut saya dari beberapa artikel ini cukup menarik ya pembahasan terkait dengan CBDC, apakah dia kontra sama DeFi atau justru bisa hidup berdampingan. Tapi apapun itu kedepannya bakalan sangat-sangat menarik untuk kita lihat, teman-teman. Dari beberapa bank sentral dunia itu sudah melakukan uji coba terkait dengan kompatibelnya teknologi DeFi dan juga CBDC. Ini ada beberapa beritanya teman-teman. Jadi keterkaitan daripada project CBDC dan juga DeFi ini dikarenakan karena keunggulan produk DeFi, yang mana dia ada sistem yang namanya AMM, Automate Market Maker, teman-teman, yang menjadi jembatan ya untuk transfer tanpa hambatan, dan ini tentunya sangat-sangat bagus untuk penggunaan CBDC ke depannya. Beberapa negara sudah melakukan uji coba kayak
Swiss, Singapura, dan juga Euro System Hub Center. Bahkan sebelumnya berita di tahun 2022 terkait dengan CBDC, Bank Sentral Brazil itu sudah mengajak AAV, salah satu platform DeFi ini, untuk berkolaborasi dengan beberapa bank di sini seperti Santander Brazil sama ini bank apa ya, Itaú Unibanco. Nah, itulah teman-teman. Jadi intinya dia sudah berkolaborasi, ya kan? Dan ini masih bakalan dalam proses yang masih kita perlu lihat nih di tahun 2024 ini. Jadi narasi CBDC bakalan sangat-sangat ramai. Oke, sekarang kita bahas ya beberapa koin yang udah teman-teman request, yaitu LDO atau Lido Finance. Lido Finance adalah platform staking terbesar, salah satu yang terbesar di jaringan Ethereum. Teman-teman, fungsi dari LDO sendiri itu bukan cuma buat staking, tapi juga sekaligus validator yang sah di jaringan rantai milik dari Ethereum. Ada beberapa platform yang pada awalnya mensupport dan terus mengalami peningkatan, teman-teman. LDO awalnya mensupport beberapa platform staking dari Ethereum dan juga Polygon. Tapi belakangan LDO ekspansi ke beberapa project layer kedua dan juga terintegrasi dengan beberapa DeFi lainnya untuk mensupport staking daripada layer kedua dari Ethereum. Ini adalah beberapa layer kedua yang disupport seperti Arbitrum, Optimism, Base, kemudian zkSync, Mental, Linea, Polygon, dan lain sebagainya. Dan ini adalah beberapa DeFi yang kompatibel, kayak 1inch, AAV, Balancer, DeFi Finance, Coinbase, dan kawan-kawan. Jadi ini beberapa platform yang mensupport, teman-teman. Nah, untuk saat ini LDO diperdagangkan di kisaran level 49 ribuan something. Harganya udah turun sekitar 6,6% ya. Dari supply maksimumnya LDO itu ada di 1 miliar, sementara yang beredar hanya sekitar 891 juta saja. Untuk pasar LDO sebenarnya udah sangat baik ya. Dia listing di exchange besar kayak Binance, OKX, Coinbase, Bybit, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuidasi nggak ada masalah. Dari komunitas Twitter juga LDO terbilang cukup bagus. Ada banyak indikasi bahwa terjadi peningkatan daripada staking ratio, jumlah jumlah orang-orang yang melakukan staking di LDO sendiri. Itu teman-teman menunjukkan bahwa ekosistem dari Ethereum makin berkembang lewat platform dari Lido Finance ini. Itu sih, Lido Finance juga kompatibel sama Cosmos ya, teman-teman, melalui Axelar, teman-teman. Itu project yang mereka ajak kolaborasi. Jadi overall menurut saya cukup baik salah satu platform DeFi ini, teman-teman bisa jadikan sebagai salah satu alternatif untuk project-project DeFi. Oh ya, buat yang nyari project DeFi gampang, teman-teman. Masuk aja ke CoinMarketCap. Nah, kan teman-teman di sini nih CoinMarketCap. Kemudian cari yang kategori ya, teman-teman. Terus teman-teman scroll ke bawah di nomor 100-an berapa gitu ada DeFi, teman-teman. Scroll ke bawah sampai teman-teman menemukan DeFi. Nah, ini DeFi ya di 133, teman-teman klik. Nah, itu adalah koin-koin yang punya narasi DeFi. Teman-teman bisa check out koin-koin tersebut. Teman-teman, banyak banget. Jadi, ya kita lanjut lagi ke pembahasannya ya. Jadi intinya Lido Finance ini salah satu proyek penting yang ada di ekosistem milik dari Ethereum. Karena Lido Finance ini sangat-sangat mendukung lebih banyak orang yang menjadi validator, teman-teman, khususnya di jaringan dari Ethereum, sehingga pengembang akan lebih banyak berbondong-bondong masuk. Ya, Ethereum mahal, tapi sudah ada layer kedua yang kemarin selesai dan kan upgrade, yang membuat fee-nya lebih murah, kecepatan transaksi lebih cepat, kemudian juga keamanan sistem di layer kedua pun juga nggak kaleng-kaleng untuk saat ini. Jadi menurut saya, sentimen narasi terkait dengan Lido Finance itu masih bakalan sangat-sangat baik untuk kedepannya. Oke, sekarang kita masuk ke chartnya ya, teman-teman. By the way, teman-teman, di channel ini kita selalu bahas untuk Bitcoin outlook marketnya ya. Kita bahas dari narasi-narasi serta sedikit mengulik tentang pergerakan dari market seperti apa, teman.
Jadi kalau teman-teman, sering ketinggalan informasi-informasi terkait dengan market kripto, teman-teman feel free untuk cek channel YouTube kita ya, Andre Greystone, silakan di-subscribe dan teman-teman, loncengnya bisa diaktifkan juga supaya teman-teman tidak ketinggalan, notifikasi terkait dengan video-video terbaru yang kita upload, teman-teman. Jadi ada banyak informasi yang bisa teman-teman, dapatkan di channel tersebut. Oke, sekarang kita akan langsung ya, lihat ke chart daripada Lido Finance. By the way, Bitcoin juga mengalami sedikit koreksi di beberapa, waktu terakhir, teman-teman, dan sentimen token DeFi kayaknya belum belum rame ya, teman-teman, disebabkan karena ya ada beberapa, masalah terkait dengan aliran dana yang masuk ke altcoin yang belum terlalu tinggi. Overall semuanya masih fokus sama Bitcoin. Jadi untuk koin yang belum naik, koin DeFi belum naik terlalu tinggi, teman-teman. Oke, secara chart sebenarnya Lido Finance ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat menarik, teman-teman. Lido Finance bergerak dalam sebuah ascending triangle pattern. Dan ini sebenarnya adalah pola kenaikan dengan potensial kenaikan untuk LDO sebanyak 600%. Ini didapat dari ya, teknik biasa aja, teman-teman. Tinggal dihubungkan antara resistance di sini sama bottoming di sini, kemudian kita bisa geser ke sini, maka kita akan mendapatkan potensial return atau potensial kenaikan yang bisa terjadi pada Lido Finance. Saat ini chartnya lagi menarik banget di area 3 sampai 2,4 dolar menjadi area yang menarik untuk akumulasi LDO, teman-teman. Ini buat teman-teman yang sabar ya untuk hold token dalam beberapa bulan. Saya rasa LDO masih punya potensi untuk kenaikan sampai 600%. Jadi ascending triangle itu adalah pola pembalikan arah yang biasanya terjadi pada market. Nggak cuma pembalikan arah sih, sometimes juga bisa pola continuation yang bisa terjadi. Jadi kita tinggal tunggu aja konfirmasi breakout dari level resistance-nya. Dan biasanya pergerakan harga juga bakalan tetap mengikuti. Apalagi sekarang kita lagi dalam kondisi yang hype, narasi bull run, teman-teman. Di mana, kebanyakan koin, mayoritas ya, mungkin nggak semua, itu bakalan dapat momentum kenaikan. Siapa tahu teman-teman bakalan peluang nih dapat 600%, ya who knows teman-teman. Tapi ya itu teman-teman untuk saat ini resistance, bayangannya itu ada di kisaran 3,6%. Let's say kalau dia bisa tembus naik sampai ke 4 dolar dengan posisi candle yang bagus, bisa jadi mengarahkan LDO untuk running bahkan naik sampai kisaran 25 dolar, teman-teman. Ya sangat-sangat jauh dan itu belum terjadi dan kita akan lihat sama-sama apakah, LDO masih bakalan bisa mengalami kenaikan yang signifikan seperti ya prediksi tersebut, teman-teman. Jadi itu dari LDO, sekarang kita akan bahas untuk AAV ya. AAV ini project DeFi yang udah senior, udah lama banget, dan AAV terkenal dengan keamanan, teman-teman. AAV ini bisa dibilang salah satu project DeFi yang menurut saya menarik ya. Hari ini harganya di kisaran level 2,1 juta rupiah, teman-teman. Market dari AAV sendiri sudah sangat-sangat besar dan juga ekosistemnya sudah sangat-sangat luas, terintegrasi oleh banyak sekali project DeFi lainnya yang running di jaringan dari Ethereum. Kemarin juga berita terbaru AAV baru aja kompatibel sama BNB Chain, teman-teman. Jadi udah ada integrasi nih. Jadi ini bisa menjadi kerjasama yang baik untuk jaringan dari Ethereum sama BNB ya. Tadi berita udah jelas, AAV itu salah satu project yang masuk ke program CBDC dari Brazil. Jadi ini bisa menjadi narasi yang bagus untuk kedepannya buat AAV. Kita tunggu aja seperti apa, projeknya. Nah untuk, platform AAV aku nggak bisa tampilin ya, karena kita harus pakai VPN, teman-teman. Hari ini aku belum aktifin VPN, jadi ya teman-teman bisa akses aja langsung di aav.com. Nah, kalau dari Twitter sendiri sebenarnya AAV bagus sekali ya untuk, apa namanya, mereka punya engagement, teman-teman, viewersnya tinggi sekali. Kemudian juga ada Denkan upgrade yang terjadi kemarin, itu membuat AAV juga punya, mengalami impact kenaikan transaksi, apalagi di jaringan layer kedua yang memang sudah disupport juga oleh AAV ini. Jadi AAV
salah satu, token yang menurut saya rekomen teman-teman untuk saat ini ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga AAV maksimum supply-nya ada di kisaran 16 juta. Sementara yang beredar baru 14,7 juta. Tinggal kurang dari 8% lagi dia akan mencapai maksimum supply. Harusnya AAV akan berada dalam kestabilan harga. Untuk exchange yang bisa memperdagangkan sudah hampir ada di semua exchange, teman-teman. Exchange besar kayak Binance, OKX, Bybit, kemudian Coinbase ya, Huobi Global, KuCoin dan kawan-kawan itu sudah bisa memperdagangkan AAV ini. Jadi bisa dibilang salah satu, token yang cukup liquid teman-teman untuk diperdagangkan. AV banyak sekali proyek-proyeknya ya, mulai mulai dari, support beberapa stablecoin, kemudian layanan staking untuk, token seperti Ethereum ataupun token-token yang juga berada di bawah jaringan Ethereum, itu juga sudah di-support. DAO mereka salah satu DAO yang paling kuat untuk saat ini, AAV ya, karena mereka memang, sudah cukup lama teman-teman, sudah cukup lama berada di market kripto, jadi otomatis mendapatkan trust yang cukup tinggi. Oke, kita langsung aja lihat dari pergerakan dari chart ya, seperti apa kondisi dari AAV sekarang. AAV sebenarnya belum terlalu naik tinggi, teman-teman. Dia sudah mengkonfirmasi breakout dari pola triangle yang sudah di breakout ya di sini teman-teman, dan AAV masih dalam proses kenaikan yang cukup bertahap. Saya rasa AAV punya potensi baik untuk kedepannya. Tinggal kita melihat bagaimana situasi dari market aja. Beberapa beberapa teman yang saya ajak discuss terkait dengan pergerakan chart AAV itu mengatakan bahwa AAV ini sudah berhasil untuk breakout ya dari sideways yang sangat-sangat panjang. Kalau kalian perhatikan, AAV sudah masuk fase sideways sejak Juni 2022. Sideways terus setahun dan dia baru aja breakout. Wow, ini indikasi apa buat AAV? Apakah AAV bakalan meluncur, teman-teman? Kalau kita perhatikan, posisi sideways ini bisa kita indikasikan sebagai posisi akumulasi. Ya, akumulasi yang sangat 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 panjang. Bahkan dari smart money pun naik turun ya di AAV. Dan baru aja mereka breakout dari sebuah channel sideways ini ya dengan area support kisaran $117. Eh, saya nggak bisa bilang apa-apa dulu sementara. Tapi kalau AAV kedepannya naik signifikan tinggi, teman-teman itu menurut saya bisa menjadi sebuah potensial yang bagus ya. Teman-teman. Jadi jangan khawatir buat teman-teman, AAV udah mulai menunjukkan indikasi-indikasi pergerakan positif. All time high AAV masih jauh di $600. Semoga bisa achieve ke depannya teman-teman. Jadi dari sini sebenarnya polanya positif buat AAV. Secara jangka menengah kita akan melihat bagaimana ke depannya market tetap merespon nih dari pergerakan dari AAV teman-teman. Kemudian aku coba buat melihat juga ya sebuah apa namanya, potensi yang bisa terjadi pada AAV terkait dengan indikasi, pola apa nih, cup and handle maybe ya. Cup and handle atau mungkin inverse head and shoulders yang sudah berhasil di breakout teman-teman. Dan jika kalau ini benar, maka ya kita bisa consider ini sebagai resistance yang sudah berhasil dilewati dengan potensial target profit jangka pendek, yaitu buat AAV ada di level resistance sini, kisaran 278. Ini untuk jangka menengah, target AAV jangka pendek. Potensial profitnya itu ada di kisaran 143%, teman. Kalau bisa achieve ya good aja teman-teman, congrats aja. Dan buat AAV saya rasa gitu sih, secara fundamental mereka bagus, secara pergerakan chart pun juga cenderung menarik. Oh iya, jangka pendek AAV tidak semulus kelihatannya ya teman-teman. Kenaikan yang terjadi kemarin sempat nyentuh level 155, tapi di sana ternyata ada resistance dan selling pressure tercipta pada AAV sehingga menimbulkan tekanan jual sedikit teman-teman. Untuk level support yang bisa diperhatikan seperti tadi di 117. Let's say kalau dia turun ke level tersebut, itu rekomen banget buat teman-teman cicil. Jadi gitu aja deh buat pembahasan AAV sama Lido Finance. Ingat narasi CBDC,
Kemudian juga ada narasi terkait dengan RWA yang udah join dengan beberapa DeFi. Belum lagi tokenisasi-tokenisasi ke depan yang bakalan lebih masif lagi. LDO sebagai validator Ethereum bakalan semakin kuat dengan adanya Denkan upgrade. Sementara AAV dengan narasi CBDC berpeluang growing teman-teman ketika 2024 CBDC dibahas kembali. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Buat kalian yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja. Akhir kata saya Andre, makasih.